bersama Sera di Jelajah, mencipta dan berkarya untuk Indonesia Maju. Sekarang saya sedang menikmati liburan di daerah Karawang nih. Nah, karena hobi saya fotografi, jadi ini nih, alat perang nggak pernah ketinggalan. Halo Ibu, siang. Ibu jual apa nih Bu? Jual kue. Nah, boleh dong Bu, jajan? Iya. Oke. Dibantu nggak Bu? Makasih ya Bu ya, dadah, sampai ketemu lagi Bu, selamat jualan. Nah udah selesai nih jajan, sekarang saya mau melanjutkan perjalanan lagi di sekitar Karawang. Nama saya Kaman, tinggal di Cilogo, Cipta Marga, Kabupaten Karawang. Saya dulu pernah bekerja di luar. Sebelum bekerja di sini, saudara saya banyak yang bilang, kamu mau kerja apa? Tangan kayak gitu nggak bisa kerja. Saya lihat di kampung saya ada pembangunan sumur bor. Saya coba ikut untuk bantu-bantu teman-teman saya yang kerja di sumur bor. Program Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menyediakan sistem penyediaan air minum yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum yang aman, yang dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan lain dari pelaksanaan pembangunan program SPAM Perdesaan Padat Karya adalah meningkatkan pendapatan keluarga melalui keterlibatan masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan pembangunan sarana penyediaan air minum. Itu Mas yang tadi kan ya? Oh, kerja di sini. Saya bekerja di sini yang saya dapat pengalaman lebih, punya teman baru, tambahan penghasilan buat saya pribadi sama buat ngasih orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, permisi. Iya. Boleh kenalan Ibu? Boleh. Saya Sera. Nama saya Bu Mina. Oh Bu Mina. Iya. Bu, boleh ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Boleh. Dan nanya sama orang-orang di depan nih, bener ini Iya. ibunya Mas Kaman ya? Iya. Mas Kaman tuh kerja di itu Pak ya, Harun. Padat Karya itu Iya. ya? Pertama kerjanya di Pak Harun gitu, bantu-bantu sesapu, ngepel, terus kerja lagi di situ Padat Karya. Iyo bawa adukan, semen gitu. Ya sih sok kalau seminggu sekali suka ngasih duit gitu sama saya buat bantu-bantu iya. di dapur. Kisah lain dari pekerja padat karya adalah pengalaman Pak Wawan. Dengan menjadi salah satu pekerja di SPAM Perdesaan Padat Karya di kampung halamannya, kini ia telah berhasil mandiri sehingga mampu meningkatkan derajat ekonomi dirinya dan keluarga. Dulu saya kerja di konveksi selama 3 tahun. Terus saya berhenti karena ada pengurangan pegawai dan ada teman saya ngajakin kerja di proyek PUPR. Saya mau. Sobat Jelajah, Kementerian PUPR menjalankan program padat karya yang diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Contohnya adalah Mas Kaman dan Mas Wawan yang merupakan pekerja pada program padat karya. Sehingga sekarang mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya saya dulunya sebenarnya sehat, kagak begini badan saya. Waktu saya agak silem pasang bubu di air, ya kena musibahnya
seperti beginilah. Udah menjalan sekitar 4 tahun yang lebih lah. Mungkin semenjak saya kena musibah begini, mungkin ada hikmahnya juga lah, yang mana Tuhan yang Maha Kuasa. Saya yakin apapun kondisi saya seperti begini, Tuhan masih sayang pada saya. Dengan SPAM Perdesaan Padat Karya, sosok seperti Pak Syamsuddin, Wawan, dan Karman, serta banyak warga masyarakat lain, tidak perlu lagi cari pekerjaan di kota karena lapangan kerja sudah tersedia. Yang terpenting adalah mau bekerja dan mampu bekerja. SPAM Perdesaan Padat Karya Kementerian PUPR berhasil mencapai sasaran dan tujuannya, menyediakan sarana dan prasarana air minum, juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada proses pelaksanaan pembangunan fasilitas tersebut. Air merupakan kebutuhan dasar manusia, namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita. Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit. Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Dulu di desa saya sangat amat kesulitan air untuk minum, mandi, mencuci, ya segala-galanya susah sekali. Sering kekeringan. Untuk mandi, mencuci, minum itu harus beli. Dulu saya nimba, kalau buat masak dan minum ada di air timba. Kalau buat nyuci tapi nggak cukup, saya nyari ke sungai agak jauh. Dulu sering kekurangan air bersih, suka minta di sumur tetangga, juga suka nyuci baju di kali besar. Beli dengan harga lumayan, jauh juga, harus nenteng juga, ya pokoknya susah lah. Warga Cipta Marga ini selama ini membeli air minum itu Rp80 per liter. Mudah-mudahan dengan adanya program SPAM ini harganya akan bisa lebih murah dan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk memenuhi kebutuhan air minum. Kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya merupakan salah satu program pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat, yang juga merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang tertinggal secara ekonomi dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal agar masyarakat lebih produktif, meningkatkan daya beli, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta sekaligus mendukung penurunan angka stunting yang kerap terjadi di pedesaan.
Spam Perdesaan Padat Karya dalam proses kegiatannya masyarakat dibantu oleh tenaga fasilitator masyarakat atau TFM dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sejak dari perencanaan untuk menentukan jenis spam yang akan dibangun yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menentukan teknologi yang dibutuhkan, termasuk penetapan lokasi di mana kegiatan Spam Perdesaan Padat Karya akan dilakukan. Begitupun ketika memasuki tahap pelaksanaan dan pembangunan, peran pendamping memberikan motivasi agar masyarakat memiliki komitmen tinggi untuk melaksanakan seluruh tahapan program Spam Perdesaan Padat Karya sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adanya pendamping yang membantu masyarakat desa, membantu menyelesaikan masalah yang timbul selama proses pekerjaan berlangsung dan membangun kesadaran masyarakat terhadap sarana prasarana yang telah dilaksanakan. Spam Perdesaan Padat Karya Kementerian PUPR ini dilaksanakan dengan mekanisme swakelola yang dalam pembangunannya selain dilaksanakan oleh kaum pria, juga melibatkan kaum wanita. Bersama-sama turut andil dan berperan aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pasca konstruksi sesuai dengan kapasitasnya. Agar tujuan program Spam Perdesaan Padat Karya tercapai, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, adalah penting hasil program Spam Perdesaan Padat Karya dapat terpelihara dengan baik. Dengan dibantu pemerintah desa dan daerah, pengoperasian dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum yang sudah terbangun dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemerintah kabupaten kota diharapkan juga ikut berkomitmen untuk bertanggung jawab pada pembinaan tahap pasca konstruksi, sehingga manfaat program Spam Perdesaan Padat Karya terus berkelanjutan. Alhamdulillah ini telah dibantu oleh pemerintah pusat tentang sarana air bersih. Tentunya masyarakat kami sangat antusias untuk menyambut program ini karena semuanya sudah menyadari bahwa sarana air bersih itu merupakan penunjang dari kehidupan yang sehat. Pak, mau tanya-tanya sedikit boleh nih ya? Ya, silakan Pak Zera. Spam Perdesaan Padat Karya itu sebenarnya programnya seperti apa sih Pak? Program Spam Perdesaan Padat Karya ini kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum dengan pendekatan padat karya, berarti melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, ini bisa dilihat ini sedang kerja. Masih dibangun ini ya Pak? Ya, dan nanti setelah selesai mereka akan kelola hasil spam ini oleh mereka sendiri. Oh begitu. Di dalam pendekatan ini juga yang bekerja bisa siapa saja, mau itu kaum wanita maupun itu kaum disabel atau yang memang khususnya pengangguran ya, yang membutuhkan peningkatan pendapatan. Karena dalam pendekatan padat karya memang salah satu tujuannya juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Terus Pak, kalau Spam Perdesaan Padat Karya ini selain di Karawang ada di daerah-daerah mana lagi Pak? Untuk tahun ini kita tangani di 8 provinsi, di 14 kabupaten. Secara jumlah target lokasi desa sebanyak 120. Nah di Karawang ini 10 desa. Untuk Jawa Barat kita ada 3 kabupaten. Ada di Indramayu dan Majalengka selain Karawang, dan yang di DKI juga ada di Kepulauan Seribu. Oh, Kepulauan Seribu termasuk ya Pak ya? Ya. Kalau udah saya mau lihat yang lain, kalau Mbak Sera mau ikut. Gimana sekalian. Pak? Mau lihat ya, mungkin yang deket Pulau Seribu dulu kita. Oh, boleh Pak, boleh. Ayo. Pak, ya. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun tak banyak produksi air di bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita.
Tingginya populasi manusia yang tidak sebanding dengan jumlah produksi air mengakibatkan krisis air. Ditambah perilaku boros membuat akses terhadap air minum semakin sulit. Ayo mulai terapkan kebiasaan baru lebih bijak dalam mengonsumsi air. Gunakan saat dibutuhkan saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Semua demi penyelamatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Ya, nah Ser, ya? Kita sudah sampai di Pulau Untung Jawa, salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Di sini kita ada program Spam Pemberdesahan Padat Karya. Kita akan lihat modul yang berbeda dengan Kerawang. Boleh Pak, kalau gitu langsung aja kita ya. Ayo. Nah, Ser, ini kita sudah tiba di salah satu dan umum, ada pimpinan saya. Oh iya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Nes. Selamat pagi Pak. Iya pagi. Ini sedang ada progres apa nih Pak? Ini sedang finishing untuk progres program padat karya dalam rangka penyediaan air minum di Kepulauan Seribu. Oh, jadi ini merupakan salah satu program dari Kementerian PUPR juga ya Pak ya. Spam Perdesaan Padat Karya ini yang di sini nantinya untuk melayani berapa keluarga ini Pak? Kurang lebih 150 kepala keluarga. Dari total 600 kepala keluarga ini program bisa melayani 150. Karena di Kepulauan Seribu ini sangat sulit air tawar, sehingga program padat karya ini menggunakan teknologi untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Oh, seperti itu. Betul, menjadi air minum yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Kementerian PUPR ini Pak, selain salah satu programnya nih, Spam Perdesaan Padat Karya itu, apalagi sih Pak yang dikerjakan untuk membantu penyediaan air bersih di Indonesia? Banyak sekali program-program baik air minum maupun program lain ya dalam rangka mendukung untuk akses air minum aman 100%, kemudian akses sanitasi 100% dan penurunan kumuh sampai dengan 0%. Nah, dari kegiatan itu ada kegiatan-kegiatan khusus yang diperuntukkan bagi kawasan pengembangan pariwisata nasional. Oh, KSPN ya Pak? KSPN seperti di Kepulauan Seribu ini. Nah, selain dari air minum juga dibangun untuk penataan kawasannya. Nah, kenapa di sini dibangun air minum? Karena ini yang paling diperlukan di kawasan Kepulauan Seribu ini, karena di sini adalah sulit sekali air baku untuk air minum. Dan ini juga program dalam rangka untuk penurunan atau pencegahan stunting di Kepulauan Seribu. Stunting itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Menurut ahli kesehatan, stunting itu adalah gagal pertumbuhan. Nah, pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan otak terutama, yang disebabkan karena kekurangan gizi yang berlangsung lama. Ya, dan kemudian juga akibat adanya infeksi terhadap balita yang terutama diakibatkan oleh air minum dan sanitasi yang jelek. Oh, makanya. Nah, sehingga ini adalah bagian dari upaya pencegahan stunting, menyediakan air minum sekaligus juga menyediakan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Kondisi ketersediaan air minum di Kelurahan Pulau Untung Jawa saat ini mencapai 80% untuk kebutuhan warga. Dengan adanya proyek spam air bersih di Kelurahan Pulau Untung Jawa ini dari Kementerian PUPR diharapkan bisa menutupi kekurangan 20% air tersebut. Betul, ini KSPN untuk yang dekat dengan Jakarta, ya. Ini karena ini bagian dari wilayah DKI,
Ya ini menjadi salah satu prioritas. Nah ini masyarakat sedang menggali jaringan perpipaan dari instalasi menuju ke HU yang tadi. Nah ini kita saksikan itu ada ibu-ibu banyak yang menjadi. Juga ikut bekerja ya Pak? Iya. Nah di sini keunikannya adalah seluruh masyarakat, bukan hanya bapak-bapak ya. Termasuk ibu-ibu. Termasuk ibu-ibu ini. Bahkan kurang lebih berapa lama Pak? Ini sejak bulan Agustusan ya. Dari bulan Agustus. Ini sudah lumayan ya, sudah hampir selesai. Ini tinggal pemasangan pipa beberapa meter lagi. Setelah itu baru pekerjaan selesai. Dan masyarakat segera menikmati hasilnya. Iya. Silakan Ibu. Selamat bekerja Ibu. Ini Sir, proses awal dari penyediaan air minum di Kepulauan Seribu. Ini menggunakan teknologi yang tidak biasa dari berbagai teknologi yang bisa diterapkan dalam pekerjaan padat karya ini. Nah kita lihat. Nah ini dia instalasinya. Ini adalah instalasi air minum dengan menggunakan teknologi reverse osmosis. Reverse osmosis itu adalah filter yang menggunakan teknologi nano, ya nano yang menjadikan air laut bisa dikonsumsi menjadi air minum. Langsung itu Pak ya? Langsung bisa Jadi melalui teknologi ini air laut itu diubah menjadi air yang layak. Siap diminum. Karena dengan teknologi ini bukan saja kekeruhan yang hilang, bahkan bakteri pun, virus pun tidak bisa tembus. Jadi ini aman untuk dikonsumsi nantinya. Ini saya lihat berbeda ya Pak dengan yang di Karawang kemarin. Ya, yang di Karawang kan menggunakan sumur, ya, jadi tidak terlalu sulit untuk diolah dan dikonsumsi oleh masyarakat. Karena ini air laut, tidak layak untuk dikonsumsi sehingga memerlukan instalasi dengan pengolahan yang lebih rumit. Nah, inilah bentuk pengolahannya. Di samping stunting juga turun, turis makin meningkat, ekonomi makin bagus dan masyarakat menjadi lebih sejahtera di Kepulauan Seribu. Amin. Nah ini kebetulan Sir, ini kita pada hari ini pembayaran upah dari pekerjaan padat karya ini. Kita saksikan ibu ini ceria banget dah hari ini. Saya boleh ikut ngantri nggak nih Pak? Boleh, kita ngantri. Ini uang beneran nih. Wah kalau gitu saya ikut ngantri dulu. Saya juga ngantri deh Pak. Jadi ini ibu-ibu senang ini ya? Sering-sering aja Pak. Oh sering-sering, boleh. Tiap hari? Waduh kalau tiap hari kita bangkrut dah. Sekarang alhamdulillah setelah ada program PUPR saya sangat terbantu. Air mengalir ke dalam rumah-rumah kami, sangat-sangat terbantu. Setelah ada ini saya sangat bersyukur, beban saya agak kurang gitu. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih mengurangi beban ibu-ibu di sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas adanya program padat karya di Desa Cipta Marga. Dan kami berharap program-program semacam ini akan terus berlanjut. Mudah-mudahan keluarga saya akan terbantu dengan adanya program padat karya. Dan mudah-mudahan dengan adanya program ini, kebutuhan masyarakat akan air bersih bisa terpenuhi. Semoga desa-desa yang lain bisa seperti desa kami. Pada PUPR, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya udah mau menerima saya di sini. Mantap betul ya Sobat Jelajah, penjelajahan saya kali ini mulai dari Karawang, Jawa Barat sampai di Kepulauan Seribu. Saya jadi lebih tahu nih kalau ternyata melalui program padat karya, pemerintah melibatkan masyarakat lokal untuk membangun wilayahnya masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya alam, teknologi, dan tenaga kerja lokal. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah bisa merata dan mengurangi angka pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi angka stunting. Nah, sekarang saatnya saya dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Jelajah episode selanjutnya. Mencipta dan berkarya untuk Indonesia Maju. Salam Jelajah. Sampai jumpa.